Saya bertanya agar tidak sembrono, karena paparan yang papernya ini adalah dosa syariah atau karena sembrono. Agar saya tidak sembrono, maka saya bertanya. Tapi paparan di layar itu adalah paparan studi pasca sarjana. Jadi saya S1 tidak nyaut tuh studi manajemen pasca sarjana itu. Bagus sekali. Tapi saya selesainya pada ini saja. Dosa karena sembrono. Saya melihat realita masa lalu dan yang akan datang. Saya sekolah, saya belajar sejarah. Saya melihat nama Tan Malaka, Amir Syarifudin, Daud Berua, Kartosuwiryo, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo. Yang terakhir saya juga melihat Latif, Kolonel Latif. Ketika dia mau ditembak mati, dia adalah pasukan Cakra yang membunuh jenderal-jenderal. Dia berpidato, saya adalah militer yang dibesarkan di dalam revolusi. Saya menyelamatkan negara dari kutipan Dewan Cinta. Itu pidato Latif. Saya melihat pernah membaca pidato omong-omong Bung Karno dengan Daud Berua. Ya kanda, kami dibantu untuk menghilangkan Belanda, maka orang Aceh menyumbang pesawat Maulana. Itu. Saya melihat SBY dan Surya Paloh. Saya melihat Anies Baswedan dan AAY. Saya kesulitan untuk membedakan. Ini bertanya, mana yang disebut? Supaya saya tidak sembrono tadi ketika mereka membedakan. Apa perbedaan pengkhianat dan pahlawan? Apa perbedaan pengkhianat dan pahlawan? Saya sulit membedakan mana pengkhianat, mana pahlawan. Yang kedua, pertanyaan agar tidak sembrono lagi, di media Rita Ciptaning mengatakan aku bangga menjadi anak PKI. Yang kedua, anak-anak PKI masuk parlemen. 2 buku saya belum baca, tapi kalau bendera revolusi dan undang-undang DI ini pernah membacanya. Sekarang di Indonesia ada 200 anak-anak PKI yang menjadi anggota DPR. Jumlah anggota DPR 570.000. Jumlah orang PKI di Indonesia, mantan PKI ada 20 juta. Realitas secara ilmiah dia hanya punya, kalau 20 juta itu memilih semua, dia hanya punya 40 kursi. Sekarang kursinya 200. Berarti ada 160 kursi. 160 kursi itu kalau dihitung adalah 80 juta pemilih. Padahal dia pemilihnya 20 juta. 80 juta ini tentu saja orang Islam yang pilih. Pertanyaannya, kalau orang Islam memilih keliru anggota DPR anak PKI, apakah ini amal soleh atau amal salah? Ini sembrono atau tidak? Produk anak-anak PKI nanti kalau besok menjadi 300 atau 400 kursi, produk hukumnya orang-orang Islam akan disertifikasi dan lain sebagainya. Kalau saya nanti saudara saya dan saya keluarga saya sembrono, saya terkena dosa jariah atau tidak? Atau karena saya tidak tahu, saya terkena dosa jariah atau tidak? Ini kondisi belajar sejarah. Terima kasih. Saya hanya mohon penjelasan karena saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan pokok bahasan kita yaitu tentang kepemimpinan yang sembrono, Pak ya. Bila dari
Kalau saya mau bertanya juga bisa agak menyampaikan sedikit, yaitu sebenarnya kalau menurut saya, mungkin juga menurut teman-teman kalau beda sah-sah saja. Sebenarnya kalau kepemimpinan di Indonesia itu kita bicara tadi banyak tentang Indonesia dari presiden kita pertama sampai yang sekarang ini, kalau menurut kacamata saya tapi sebenarnya bagus, punya track record semua dari mulai presiden pertama, kedua, ketiga sampai sekarang ini. Cuma kalau menurut kacamata saya, mungkin karena saya pernah baca dikit atau pernah dengar kira-kira gitu, walaupun saya bukan ahli di bidang sejarah maupun perpolitikan, cuma hanya senang saja dengan politik, memang itu bagian daripada kehidupan saya. Sebenarnya pemimpin itu semuanya dimanage sama orang-orang negara-negara berkuasa di dunia ini, dari mulai Uni Soviet, Rusia, Amerika, dari dulu Cina sampai sekarang. Jadi pengaruhnya sangat kuat. Pemimpin-pemimpin kita itu walaupun punya leadership, kalau punya pun karakter, tidak kuat menghadapi tekanan-tekanan dunia itu, maka korbannya pasti rakyat. Maka kalau udah pemimpin kita di manage sama orang-orang yang kuat, akan imbasnya pasti ke rakyat. Ya segelintir orang pejabat yang senang, karena pasti itu semuanya ada cuannya kan gitu. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau menanyakan berdasarkan hadis nih. Pertanyaan ibu-ibu itu tidak seberbobot pertanyaan bapak-bapak nih, jadi agak ringan nih. Satu hadis yang di-share di sini dari HR Al-Hakim, siapa yang mengangkat seseorang untuk mengelola urusan kaum muslimin, lalu ia mengangkatnya, sementara pada saat yang sama dia mengetahui ada orang yang lebih layak dan sesuai daripada yang dipilihnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini kami berusaha sebagai warga masyarakat, ibu-ibu nih, untuk berusaha memilih pemimpin yang tidak keliru dalam hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Lah kemudian studi kelayaan atau paling tidak realitas yang ada itu kedepannya ini kan akan ada 3 pemimpin nih Pak, calon yang kita pilih. Sementara kita yakin sepenuhnya ada satu yang itu insya Allah mungkin bagus dari sisi agama. Tetapi di sisi yang lain ada satu tokoh pemimpin itu yang menyampaikan bahwa jangan dipilih pemimpin yang nanti sekiranya pemimpin itu membawa-bawa agama gitu nggih. Terus kemudian disampaikan lagi jangan dipilih karena pemimpin itu yang dia mau celah belah umat. Lah sementara kita sopo sing dimaksud itu kan sedikit arahannya tuh sudah agak ngerti nih Pak. Lah terus kalau anak saya sendiri itu menanyakan begini, Ibu besok kalau memilih calon presiden kedepannya mau memilih siapa? Terus saya jawab, Insya Allah Bismillah Pak Anies Baswedan, saya mantap seperti itu ya Pak ya. Lah tapi karena anak saya itu mungkin masih muda, jadi kan sekarang masih belajar dan diskusi kesana kemari bersama teman-temannya itu nanti milih Ibu, coba Ibu pikirkan sekarang itu realitas yang ada itu kan 3, kita memilih yang paling bagus Pak Anies, tetapi nanti ketika Pak Anies itu dalam survei, entah itu survei itu yang disuruh dari mana, itu kan sementara ini Pak Anies itu dalam kondisi surveinya itu sementara yang di bawah. Lah dia khawatirnya gini, nanti kalau Ibu memilih Pak Anies, suara Ibu ke situ, kemudian yang lain suara yang kedua itu di antara 2 itu kan ada yang paling bagus, ada yang kurang bagus lah. Kenyataan malah jadinya nanti suara Ibu itu tidak misalnya pemimpin 1, 2, 3, yang nomor 2 diperkirakan itu lebih bagus dibanding di antara yang 3 ini, kenyataan dia malah nanti nomornya hilang, artinya suara Ibu tidak ke situ, akan terjadilah pemimpin yang paling jelek yang kepilih. Lah itu bagaimana Ibu nanti? Saya juga berpikir Bismillah, saya istiharoh aja nak, nanti karena apa? Kita itu hatinya kita mau pilih kemana itu nanti Allah sudah nyatet dadi ora dadi yang terbaik itu kita pilih, mudah-mudahan dicatat sebagai amalan soleh. Nah tapi nanti malah sing dadi yang paling elek gimana Bu? Seperti itu enggak anak saya lah. Ini kalau saya memilih nanti seperti itu, apa kita termasuk orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Matur nuwun, demikian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz tentang yang telah memberikan materi pada ini, dosa jariah. Rasanya ngeri ya Bu ya, dosa jariah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita jauhkan dari dosa jariah. Ini dalam rangka memilih pemimpin yang sembrono. Tentunya kita itu sudah diberi tuntunan oleh Rasulullah
nek milih pemimpin hati-hati, ya kan? Semua itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Milih bojo ya hati-hati, pemimpin keluarga, pemimpin kita ya, itu memang luar biasa, harus istikharah tenanan. Ya. Di samping itu kita juga ingat pesan Rasul itu, ya, pemimpin sing sithik, tabligh, ya, jujur, cerdas, tabligh, sidik, fatonah, cerdasnya amanah, yang menyampaikan orang-orang. Ya itulah. Ya, jadi di samping kita ingat pesan Rasul, kita juga tetap istikharah, ya. Nek golek wong sempurna memang kita itu tidak bisa, mesti kurang lebih ada. Paling tidak condongnya ya kepada yang dekat kepada Allah. Jadi istilahnya itu maka dosa kok jariah, dosa sidik weleng ngilangi kangelan. Ya ini tetap iman takwa kita tingkatkan, ya, terus kita selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak pertanyaan Bapak Bambang, nanti mudah-mudahan selalu mendapat petunjuk bimbingan Allah untuk memimpin kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu tadi sampaikan, yang pertama Islam itu menuntut untuk istikharah. Ya, tadi Bu saya begitu ya, istikharah, dan tentu dengan istikharah itu Allah akan berikan gambaran yang terbaik. Ya. Kalau sudah istikharah, memilih kemudian gambaran baik, memilih itu bagi kita nggak salah. Ya. Paling tidak terlepas dari pertanggungjawaban akhirat. Ya. Karena dasarnya istikharah, ya, memilih itu pasti akan berikan yang terbaik oleh Allah. Itu petunjuknya. Mungkin kita sudah banyak pengalaman ya, istikharah yang Bapak Ibu lakukan. Jadi jangan lepas dari istikharah. Kasunyatan di mata kita, hati kita tuh antara 1 dan 3, oh nomor 1 yang paling bagus karena ini. Tapi lengkapilah dengan sholat istikharah agar lebih mantap dan melibatkan Allah dalam mengambil keputusan yang sangat vital, ya. Karena ini agar tidak menjadi dosa jariah, ya. Karena Allah sudah tuntun lewat sholat istikharah tadi itu, ya. Jadi kalau udah itu berarti ibu lepas dari dosa jariah yang akan dilakukan nanti di yaumul akhir, insya Allah, ya, itu ya. Kemudian memang betul dari Pak Thayyib bahwa pemimpin itu harus tangguh, ya. Tangguh. Tadi saya katakan di sini tangguhnya gimana? Harus tangguh karena memiliki 3 ini, tangguh. Hatinya tangguh, konseptualnya bagus, ya, dan dia berani untuk ada satu sikap, ya, dalam rangka untuk kebaikan semua umat yang dipimpin. Nggak usah takut-takut, hanya pada Allah takutnya, ya, punya pertama misinya jelas dan membangun karakter umat dan mengendalikan dirinya, sehingga tidak mudah didikte oleh bangsa lain. Ini Pak Thayyib, apakah sekarang kita didikte? Ya kalau kita banyak utang, pasti yang utang itu dikte, ya Pak Utang. Pak Utang, beliau itu punya bank. Nah, kira-kira kalau nasabahnya itu bandel, Pak Utang selalu memilih negur marah, mau nggak benar, negur marah, ingatkan nasabahnya nggak benar. Karena ini pertanggungjawaban masalah uang kembali, ya gitu kan. Jadi negara semakin besar utangnya, semakin di bawah tekanan negara lain, pasti itu. Nah sekarang Indonesia juga begitu, tekanannya kuat sekali negara itu, ya, seolah akan dicaplok, nah, ya. Dan ini bargaining, nek rasanya utang, ya, maka pulau kamu tak ambil 1, gimana? Ini perjanjian seperti itu kan, yang rugi siapa? Rakyat kita, ya. Kita jadi domba dan macam-macam. Ini terjadi loh, terjadi. Ya. Nah, pemimpin yang tangguh, yang kuat itu tidak seperti itu. Bagaimana hutang bisa dikurangi, dihapuskan, ya, harga turun, ya, penganggurannya hilang, kesehatan, pendidikan murah. Ini yang diharapkan oleh rakyat itu sebenarnya, ya. Yang online masih mendengarkan ya, Bu, Pak Ibu? Yang online masih, ya, ya ini akhir menit ya. Baik.
Yang terakhir ini untuk Pak Kiai itu gimana nih yang pertanyaan pasca ini ya. Ya, jadi lihat kondisi negara seperti ini, kemudian seperti tadi nyebut Bung Tomo, kemudian korelatif atau Suryo, itu sekarang diberi contoh adalah siapa yang punya Zaitun tuh, yang Zaitun tuh siapa tuh? Panji Gumilang ya. Ini kan tidak hanya sekedar pengkhianat perusahaan negara ya, sama dengan Latif, sama dengan Kartosuwiryo ya. Ini semua adalah pengkhianat negara itu. Tapi yang hebat ya Bung Tomo misalnya gitu ya, Bung Hatta gitu ya. Itu yang jelas mana yang pengkhianat, mana yang pahlawan ya. Itu ya. Tapi perkara sekarang akan dibangun apa? Patung ini kontroversial, patung Soekarno apa perlunya masalah ini ya. Orang-orang di daerah yang dekat Bandung itu menolak karena akan menjadi berhala ya. Orang akan mengulurkan patung itu ya. Ya, mengkhususkan ini kan membahayakan umat Islam ya. Jadi kita bisa pilih-pilih ya, mana yang syarat, mana yang pahlawan ya. Kemudian bahaya yang disampaikan Pak Yedi Jumat tadi masalah anak-anak PKI itu sudah di depan kita sebetulnya ini, sudah di depan kita. Ketika Orde Lama begitu kuatnya PKI, kemudian Orde Baru hilang, musnah ya. Tapi dianggap pemimpin Orde Baru adalah salah pada PKI, sehingga pemimpin yang terbaru sekarang ini negara minta maaf, ada apa perpresnya atau apa tuh ketab MPR itu apa itu kepres ketab MPR kok bisa begitu, kok mau, karena banyak orang keturunan tadi PKI di situ, DPR banyak orang keturunan PKI di situ, sehingga menyokong keputusan agar negara mengambil sikap perpres TAP MPR tadi, negara salah pada PKI. Kira-kira yang online Bapak Ibu setuju nggak kalau negara harus minta maaf pada PKI? Halo Bapak Ibu yang online, nggak setuju, yang online nggak setuju. Apalagi yang ada di sini yang setuju, bilang minta maaf. Jelas dia mengkhianat negara kok, pengkhianat negara. Ya, ini. Kalau kita membaca ART yang terbaru yang disebarkan oleh Profesor Dr. Tanjung, Alfian Tanjung kemarin itu kan paham, dia adik-adik dibacakan tuh jelas sekali akan menguasai negara ini bagaimanapun caranya, susupkan lewat departemen, kementerian, lewat parlemen, legislatif, itu sudah terjadi ya. Nah sekarang apa upaya kita ini? Maka pilih pemimpin yang anti PKI ya, yang anti PKI, yang imannya kuat, agar negara tidak didorong oleh kekuatan yang akan membuat rusak negara itu, yaitu kekuatan PKI yang betul-betul PKI tidak hanya di Indonesia Pak yang dilarang banyak, di negeri komunis sendiri sekarang sudah mulai hilang. Soviet itu PKI-nya sudah mulai hilang sekarang. Boleh pimpin sebagaimana tuntunan Quran dan hadis, agar kita tidak menjadi penghuni neraka dan tidak memiliki dosa jariah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan penjelasannya. Kita jumpa lagi untuk Sabtu yang akan datang. Semoga Bapak Ibu dan online juga sehat semuanya, selalu bisa mengaji bersama-sama, mencerahkan ilmu Allah untuk kita semuanya. Barangkali itu, Bapak Ibu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.